Kita akan bahas tentang KDRT. Yes. Ya. Lagi happening ya, Bu? Isu yang seksi sekali. Betul. Sebetulnya pemicu dari kekerasan dalam rumah tangga itu apa sih, Bunda? Semua perselisihan, sebelum kekerasan pasti ada perselisihan ya. Itu diawali mulai adanya ketidakcocokan dan percekcokan. Cekcok, betul. Ya, selanjutnya biasanya ada juga karena perselingkuhan, karena ada kemudian masalah penelantaran ekonomi, ya. Kemudian ada juga penelantaran psikologis, pokoknya fisik dan mental. Kan pandemi itu antara iman dan imun ya, combine dari itu ya. Jadi ketika mulai kekurangan secara finansial, yang satu frustrasi, yang satu nuntut, gitu ya, sehingga boleh jadi terjadi mulai KDRT dari percekcokan kecil sampai besar. Semua tuh harusnya bisa dibicarakan, ya. Jadi nanti kalau misalnya setelah dibicarakan, setelah dimediasi, relasi ini tidak bermasa depan, gitu ya. Baru mungkin berkeputusan daripada gitu. Kan gini, orang menikah itu kadang-kadang dia terbius dengan fall in love-nya aja kan. Ya, sebetulnya seperti nggak mau meninggalkan perasaan bahagia. Padahal kan orang menikah itu kan realita. Welcome to the jungle. Nah, betul. Welcome to the new world. Gini, satu mah niat baik ya, dan ilmu mah nyusul. Ya, mau pakai teori apapun, itu makanya bit hard ya. Jadi ada itikat baik dari kedua belah pihak. Kalaupun misalnya kurang secara ekonomi, kurang secara pengetahuan, asal mau punya itikat baik, belajar bersama, growing together. Cinta yang sehat itu cinta yang memerdekakan, bukan cinta yang memenjarakan. Catat. Halo sahabat 7 Sketsa. Kali ini 7 Sketsa Official akan menghadirkan seorang psikolog dan juga beliau adalah seorang dosen. Dan juga beliau juga banyak mengisi webinar-webinar mengenai parenting dan juga beliau adalah seorang penulis buku. Dan topik kita kali ini adalah mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Sahabat 7 Sketsa pasti tahu dong, saat ini di masa Covid banyak sekali terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Dan untuk itu kita akan langsung berbicara dengan pakarnya. Dan sebelumnya saya mengingatkan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga untuk komen dan juga untuk bunyikan loncengnya agar Anda selalu mendapatkan info terbaru dari 7 Sketsa. Yuk kita langsung bersama dengan beliau adalah Ibu Elia Daryati. Apa kabar Bunda? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum menyapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa menyampaikan salam kepada para pemirsa 7 Sketsa. Oke, para pemirsa 7 Sketsa, selamat menonton acara ini. Kita akan bahas tentang KDRT. Yes. Ya. Lagi happening ya, Bu? Isu yang seksi sekali. Betul. Dan mungkin juga ini berkenaan dengan Hari Wanita Internasional ya Bu ya. Karena memang tema dari Hari Wanita Sedunia ini adalah memang berhubungan dengan kekerasan terhadap wanita ya Bu ya, waspada terhadap kekerasan terhadap wanita. Jadi tepat sekali. Kita langsung mengobrol dengan pakarnya yaitu Ibu Elia Daryati. Oke, kita langsung saja ya Bunda ya. Baik, Bunda, sebetulnya pemicu dari kekerasan dalam rumah tangga itu apa sih Bunda? Semua perselisihan, sebelum kekerasan pasti ada perselisihan ya. Itu diawali mulai adanya ketidakcocokan dan percekcokan. Cekcok, betul. Ya, selanjutnya biasanya ada juga karena perselingkuhan, karena ada kemudian masalah penelantaran ekonomi, kemudian ada juga penelantaran psikologis, pokoknya fisik dan mental ya di situ ya. Jadi, nah jika itu berkelanjutan kan itu bisa memicu adanya KDRT. Terus yang jadi banyak korban kan perempuan gitu ya, banyaknya karena
laki-laki kan biasanya lebih dominan di situ ya. Nah, kalau perempuan biasanya juga nahan. Nah, biasanya kan hal-hal seperti itu yang bisa memicu. Iya. Nah, Bunda, sebetulnya tadi kalau yang menjadi korban itu apakah selalu wanita atau mungkin juga ada nggak sih yang laki-laki sebagai korban? Ada. Oh, ada ya, Bunda? Ada dalam kasus yang pernah saya tangani. Oh, ada ya? Pernah datang bapak-bapak. Iya. Saya nggak lucu, pasti saya sedih. Dia datang nangis-nangis. Dia mengatakan bahwa dia adalah korban kekerasan istrinya, termasuk kekerasan fisik. Oh iya. Gitu Jadi kan ya. kekerasan itu mungkin macam-macam ya, Bunda, ya, bisa fisik, psikis, Iya. mental dan lain-lainnya. Iya. Begitu ya. Jadi boleh bisa perempuan, bisa juga Laki-laki, tapi laki-laki. dominannya di perempuan. Ya, hampir 90% kekerasan itu di korbannya perempuan. hampir 90% ya. Perempuan. Oh gitu. Nah, ini dengan adanya pandemi ini apakah meningkat atau gimana, Bunda? Meningkat lah. Meningkat ya? Meningkat, ya. Jadi oke. kondisi pandemi memang ini menyisakan rasa yang tidak nyaman untuk banyak hal ya. Termasuk juga ujian yang berat dalam relasi, dalam berkeluarga, gitu ya kan. Nah, sehingga kondisi kan pandemi itu antara iman dan imun ya, combine dari itu ya. Jadi betul. ketika mulai kekurangan secara finansial, yang satu frustrasi, yang satu nuntut, gitu ya, sehingga boleh jadi terjadi mulai KDRT dari percekcokan kecil sampai besar, dari verbal sampai berujung fisik, ya kan? Nanti secara akhirnya apa? Gugat cerai kan ujungnya ya. Jadi ada yang tetap bertahan dalam luka ya, ada yang memang ingin menyudahinya gitu ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Iya. Nah, Bunda, kalau tadi yang bilang bertahan dalam luka, kira-kira nih Bunda, bagus banget deh ya, bertahan dalam luka saat tak lagi indah bersama, begitu ya Bunda? Jadi kalau misalnya bertahan dalam luka, itu biasanya gimana sih Bunda? Mereka tuh ngerasa, perempuan tuh ngerasa, ini kayaknya biasa, terus udah gitu, jadi pembenaran, ya udah biasa, dijalanin aja gitu ya Bunda? Beberapa perempuan takut dengan berkeputusan ya. Ya kan, gitu ya. Kadang-kadang mungkin mencemaskan sebetulnya tidak seburuk yang dia pikirkan ya. Jadi dalam relasi pernikahan itu kan perjuangan sepanjang hayat kan, dan dia itu kan equal harusnya, ya kan? Nggak ada, kalau orang yang mencintai adalah orang yang pertama-tama melindungi kan, bukan menyakiti kan. Nah, semuanya harus bisa dibicarakan awalnya. Ya, cuman kan kalau misalnya emosi itu sangat lekat, itu lebih mudah friksinya. Jadi bukan pengertian yang ada, tapi pertengkaran yang ada. Nah, orang lagi bertengkar kan nggak bisa berkeputusan baik. Ya, jadi ketika itu ya bertahan dalam luka, itu adalah orang yang memang tidak mau menyudahi aja. Iya. Karena tadi ya Bunda ya, berpikirnya adalah bahwa tidak bisa memutuskan ya. Iya. Ya, masih takut. Misalnya kan suka ada yang gini Bunda, kita memutuskan kerasa nih ya ada nggak enak gitu ya dalam perkawinan. Tapi kayaknya kita memutuskan untuk sampai pada titik berakhir itu khawatir misalnya terhadap faktor anak atau misalnya mungkin juga keluarga. Mungkin ada seperti itu juga ya Bunda ya, mempengaruhi juga. Mungkin ada ya, tapi sebenarnya semua tuh harusnya bisa dibicarakan. Harusnya bisa dibicarakan ya. Jadi nanti kalau misalnya setelah dibicarakan, setelah dimediasi, relasi ini tidak bermasa depan gitu ya, baru mungkin berkeputusan daripada gitu. Daripada bertahan dengan luka, mending merdeka dalam kebahagiaan. Nah, cuman kan itu tetap harus bisa dibicarakan awalnya. Jadi pada intinya adalah kita harus membicarakan ya, saling terbuka mungkin ya Bunda. Iya, kadang pura-pura nggak tahu, nggak ada masalah, pura-pura gitu. Tapi Bunda gimana? Kadang-kadang kita suka emosi nih Bunda. Misalnya kita lagi emosi nih, mau ngobrol aja susah, yang ada ketemuan, wah langsung pergi. Ketemuan pergi kemana? Kiri kanan, akhirnya nggak ngomong. Gimana itu escape kan? Oh, iya, itu lari dari masalah lari, kan? Iya. Karena kalau mendekati masalah luka, mending pergi, itu menghindar. Tapi itu juga nyimpen api dalam sekam. Iya kan?
Jadi mungkin itu escape itu merupakan salah satu apa ya, menghindari ya Bunda ya, menghindari tapi nggak menyelesaikan masalah. Betul. Gitu ya. Oh, oke. Nah lanjut lagi Bun, ini kalau misalnya kekerasan ini sebetulnya macamnya apa aja Bunda? Ada ya, pokoknya terbagi dua mah, kekerasan fisik dan kekerasan psikologis. Jadi kan fisik tuh fisik ya kan, ada verbal juga, iya ada tanda, makanya suka divisum dan lain sebagainya. Tapi kan kalau perasaan nggak bisa divisum, ya itu ada kekerasan psikologis juga gitu ya. Cuman kan efeknya jadi depresi, ya kemudian efeknya penuh dengan kecemasan, dia stres. Jadi ujung-ujungnya fisik juga kan, orang yang stres gampang banget sakitnya kan gitu. Jadi secara fisik dan psikologis, ya nantinya ada penelantaran ekonomi kan. Penelantaran lainnya gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah ngerasa kadang kayak stres atau depresi, itu ada kemungkinan mungkin penyebabnya dari hubungan rumah tangga, bisa juga ya Bunda? Bisa, itu kan kalau stres depresi itu sinyal psikologis kita bahwa itu sedang ada masalah. Sinyalnya apa aja Bunda selain depresi atau itu apa aja Bunda? Ya kan kalau misalnya orang yang stres itu kan biasanya exhaustion, ya jadi gampang capek gitu ya. Kalau depresi gampang sedih, ingin menyudahi hidup, kan dalam ekstrim itu kan suicide. Depresi yang ekstrim itu adalah bunuh diri kan sebetulnya. Jadi bisa berakibat ke hal-hal yang seperti itu ya Bun ya. Nah Bunda, sebetulnya ya tadi kan kadang ya kalau dilihat ada juga mungkin saya juga pernah dengar mengenai kekerasan emosional. Nah kekerasan emosional juga bisa juga menjadi penyebab dari KDRT ini Bun? Iya kan itu psikologis kalau emosional itu. Iya kan, jadi misalnya kayak apa sih Bun kekerasan emosional? Kayak marah, iya kan, mencaci, menghina. Di depan umum misalnya Bunda ya? Iya, mau di depan umum, nggak di depan umum itu kan sebetulnya kalau di depan umum sambil ada unsur ingin mempermalukan kan? Itu ada niat. Misalnya gini, kamu gitu aja nggak bisa gitu ya Bun, bisa ya? Ya itu kan mempermalukan. Ya, tapi sebaiknya juga mungkin kalau komunikasi itu diulang-ulang, kita bilang boleh nggak kalau misalnya bicara itu nggak di depan umum, gitu ya, disampaikan aja. Disampaikan dulu ya. Oke, Bunda. Jadi kalau dilihat ya, jangankan dalam perkawinan, kalau saya lihat ada juga Bun yang baru dalam tahap apa ya istilahnya kalau zaman sekarang, pacaran juga ya, suka ada yang sudah begitu Bun. Itu tuh sebetulnya ya karena apa ya, maksudnya kalau perkawinan oke lah, mungkin karena mereka sudah saling dekat terlalu lama. Kalau yang pacaran Bun, kira-kira mereka tuh latar belakangnya karena ada dari orang tuanya tekanan atau apa ya, bisa begitu ya Bun? Kalau dalam pacaran mah nggak usah dibicarakan, itu mah udah tinggal take it or leave it. Langsung tinggalin ya Bun ya, nggak boleh. Soalnya kadang-kadang suka ada Bun, aduh udah pacaran sekian tahun sayang diputusin gitu. Pokoknya langsung ya Bun bertindak. Enggak, jadi gini sebetulnya, kita akan melihat tujuan nikah tuh apa sih? Gitu ya. Gini, yang dulunya baik-baik aja ketika dalam pernikahan punya banyak cerita. Iya betul, jadi wah nggak jelas gimana ini belum apa-apa hilalnya udah muncul, ini sebenarnya tanda sebetulnya kan. Belum apa-apa aja, seperti itu kan biasanya posesif, kontrol, iya. Kan sebetulnya cemburu boleh nggak? Cemburu boleh. Boleh, yang nggak boleh itu cemburuan. Oh, cemburuan nggak boleh, kalau cemburu boleh. Kalau udah cemburuan itu paranoid sebetulnya. Itu udah nggak masuk akal lagi. Kalau cemburu itu konon kabarnya ya, seperti api di dalam gelap, api unggun di dalam gelap, menghangatkan tapi tidak membakar. Kalau cemburuan itu meluluh lantakan. Nah, kalau itu apalagi udah sah menikah, tuh cemburuannya bisa paranoid banget kan? Iya betul. Itu udah nggak masuk akal. Baru misalnya dalam jarak sekian meter sama laki-laki aja udah iya, kayak cacing kepanasan. Dia tidak mencintai pasangannya, dia mencintai dirinya. Oh gitu. Jadi hati-hati loh sahabat Sketsa. Yang cemburuan itu bukan artinya sayang, bukan ya Bun ya? Tapi ternyata dia adalah orang yang mencintai diri sendiri gitu ya. Iyalah. Cinta yang sehat itu cinta yang memerdekakan, bukan cinta yang memenjarakan. Catat. Cinta yang sehat adalah cinta yang memerdekakan, bukan cinta yang memenjarakan. Mantap banget loh sama ibu ya, sama bunda, luar biasa. Lanjut lagi ya sahabat Sketsa. Lalu tadi
kita kembali lagi kepada kekerasan. Tadi kan Bunda bilang bahwa kekerasan itu bisa dilakukan oleh laki-laki ataupun pria. Nah, kalau oleh pria ini ada hubungannya dengan dominasi. Oh iya. Jadi kan misalnya kayak model dia merasa sebagai kepala keluarga, berarti dia mendominasi dalam hubungan itu gitu. Bisa didominasi ya? Bisa. Orang yang punya otoritas. Saya bilang ya, otoritas itu kan bukan otoriter, gitu ya. Otoritas itu mengontrol, tapi tidak mengintervensi, ya kan? Nah, iya. Kalau misalnya dia otoriter, dia hanya butuh kepatuhan. Oh iya, patuhan dari pasangannya ya? Iya, tapi tidak membuat tumbuh pasangannya. Hanya butuh dia patuh. Berarti dia cinta sama siapa? Cinta sama dirinya sendiri. Betul. Balik lagi. Oh iya betul. Betul sekali Bunda, baru kepikiran. Jadi memang itu ada dominasi dan cuman pengen pasangannya menurut aja gitu ya Bunda. Nggak boleh kasih kasih masukan atau apa. Jadi akhirnya nggak sebanding ya Bunda. Tidak seimbang yang tadi masalah hak dan kewajiban ya Bunda ya. Iya, soalnya justru ketika harusnya bersyukur istrinya maju, malah dijadikan pesaing. Ada itu kasusnya di KDRT. Jadi menuntut istrinya tidak berkembang. Karena kalau itu mengganggu dominasi dia sebagai ada juga keluarga. Kalau kayak kepala keluarga nggak ngebolehin istrinya kerja juga begitu mungkin ya Bun? Jangan-jangan. Ya boleh jadi itu, boleh jadi ada pertimbangan lain. Iya, jadi pertimbangan agama juga bisa ya. Ya pertimbangan, saya nggak ngerti, pasti ada pertimbangan lain lah. Bunda, kalau seorang lelaki nih yang tadi mendominasi atau otoriter itu ada nggak hubungannya sama pendidikan atau latar belakang dulu misalnya background dia dididik oleh orang tua seperti apa? Ada nggak hubungannya? Jadi gini sebetulnya, kadang-kadang orang yang ingin menguasai itu dia punya problem dengan masalah eksistensi diri. Tapi dia akan cari yang lebih lemah untuk eksisnya kan? Iya kan? Ya boleh jadi selama ini dia tidak punya tahta. Tapi ketika menjadi kepala keluarga, dia tidak membuat pasangannya itu adalah partner atau orang yang dilindungi, tapi menjadi objek yang memang dia nggak pernah dapat selama ini. Ya pasti ada disfungsional dalam pengasuhan lah itu pasti ya. Tapi gini, ketika orang itu sudah besar sebetulnya, masa lalu kan bukan sesuatu penentu hari ini. Dia masih punya opsi untuk memilih. Putus rantai hal-hal yang tidak mengenakan dan berniat baik untuk masa depan gitu. Ya kalau itu dikomitmenkan aja. Misalnya ketika sudah percekcokan aja ya. Kita tahu bahwa wah pasangan kita ini ada punya problem di pengasuhan. Kita bisa bilang, aku bersama kamu kita tumbuh bareng-bareng. Aku bersama kamu, kita tumbuh bareng-bareng. Aduh, kok banyak banget quotes bagus sih Mbak Bunda. Iya bener ya Bunda ya, jadi maksudnya kita dalam posisi yang sama untuk maju bersama gitu ya. Iya. Oke. Tadi yang Bunda bilang juga dia eksistensi juga ada hubungan sama kompetisi juga ya Bunda. Jadi misalnya kalau orang yang memang dia senang berkompetisi dan tidak mau disaingi juga seperti itu juga ya Bun, bisa ya? Iyalah, orang yang berharga udah nggak butuh harga. Tapi bagaimana menghargai orang, itulah harganya dia. Apalagi dia harus menghargai orang yang Allah kirim untuk menemani hidup di dunia. Kan harus dimuliakan itu, bukan disia-siakan. Betul. Luar biasa. Jadi banyak banget nih ya hal-hal yang perlu diperhatikan. Tadi jadi pertama adalah kita awali semuanya dari start adalah awal kita akan maju bersama, ngobrol dulu. Mungkin Bunda boleh nggak kalau kita sebelum nikah tuh kita harusnya kita bikinkan satu plan dulu gitu. Atau misalnya gini, sebelum nikah tuh kita ngobrol. Pokoknya kita ya sepakat kalau kita ada apa kita perlu nggak sih Bunda gitu? Iyalah. Perlu ya? Perlu, makanya sekarang ada bimbingan pranikah ya. Oh iya betul. Ya orang saya juga ikut ngasih bimbingan. Nah tuh Bunda, buat sahabat 7 Sketsa yang akan menikah silakan bimbingan kepada Bunda. Ya itu kan. Jadi apa aja tuh Bun di bimbingan pranikah? Artinya gini, kan mungkin kalau saya dari sisi psikologisnya, kan dari sisi agama ada juga ya. Jadi kan gini, orang menikah itu kadang-kadang dia terbius dengan fall in love-nya aja kan.
Ya, sebetulnya seperti nggak mau meninggalkan perasaan bahagia. Padahal kan orang menikah itu kan realita. Iya, betul. Welcome to the jungle. Nah, betul. Welcome to the new world. New world ya. Jadi hal realistis itu dibicarakan. Jadi kalau misalnya orang itu lagi ta'aruf atau lagi sedang pendekatan, bicara tentang realitas masa depan dan bagaimana dia berpikir solusi atas itu. Kagok nggak sih Bun kalau gitu? Ya enggak, kan kita niatnya mau relasi bermasa depan. Iya, okay. Kecuali untuk just having fun, ya nggak usah dibahas kalau udah gitu ya. Oh gitu ya. Jadi bisa ya untuk membahas kita. Bun, kira-kira nih ya, maaf ya. Kadang-kadang gini, kita tuh nggak tahu nih Bun, apa sih yang harus kita tanyakan sama pasangan kita di awal nih. Misalnya gini, apa sih yang membuat kita bisa satu arah, satu tujuan dalam menjalankan rumah tangga? Apa kira-kira Bun, di awal penilaian kita terhadap pasangan harus seperti apa? Gini, satu mah niat baik ya, dan ilmu mah nyusul, ya. Mau pakai teori apapun, itu makanya with heart ya. Iya. Jadi ada itikat baik dari kedua belah pihak. Kalaupun misalnya kurang secara ekonomi, kurang secara pengetahuan, asal mau punya itikat baik, belajar bersama, growing together. Ya, jadi menua bersama dengannya, gitu ya. Asal ada itikat baik aja. Nah, persoalannya kan suka bicaranya asmara-asmara, wajar orang fall in love itu ya. Kebanyakan sih ngomonginnya yang bahagia-bahagia melulu ya, Bun ya. Gitu. Jadi bulan madu itu sejenak. Selanjutnya adalah relasi yang harus dipertanggungjawabkan, ya, tapi tetap harus bahagia ya, bahagia. Oke. Lanjut lagi Bun, kita tadi sudah ngobrol masalah perkawinan dan pernikahan ya. Sekarang kita masuk lagi ke KDRT yang tadi kita boleh kekerasan. Tapi kayaknya asik banget ngomongin sebelum nikah ya. Asik banget nih ngobrol sama Bunda. Baik, kita langsung lagi mengenai KDRT nih. Nah, yang tadi kita kan sudah ngobrolin masalah toxic relationship. Bun, gini yang pengen saya tahu. Apa sih yang bikin kita harusnya aware nih Bun? Suatu hubungan itu sudah menjadi toksik. Kira-kira apa Bun? Ketika mulai ada perasaan nyaman, tidak nyaman dan perasaan tertekan. Oke ya. Tidak nyaman dan tertekan. Ya kayak gini aja tubuh ya. Tubuh ini nyeri tulang, nyeri apa gitu, gatal apa ada luka. Nah, sama dengan jiwa. Ketika jiwa mulai terasa terluka, merasa harus mengalah tapi tertekan, sering mengalami masalah fisik yang sakit atau secara psikologis itu udah itu sinyal. Ya, kita harus benar-benar mulai back to arahnya, back to laptop untuk menentukan arah. Kembali ke jalan yang benar. Untuk diskusi gitu. Oh iya. Bunda, kadang-kadang kita gini ya kalau perempuan nih, cenah udah ajalah baru sekali ini, anggap aja mungkin dia sedang hilaf gitu ya. Ya habis itu ternyata dia ulang lagi, udah gitu kita pikir udahlah mungkin hari ini dia sedang capek, ya udah 3 kali 4 kali tapi jadi kebiasaan gitu Bun. Nah Bunda, apa sih kalau misalnya kita pengen memutuskan bahwa ini toksik, kita harus hentikan, itu kalau kira-kira udah berapa kali atau berapa saat terjadi hal-hal jadi gini, jangan sampai terlanjur jauh. Nah itu maksudnya ya kan? Gimana, Bu? Dari awal. Jadi gini, kalau masalah itu jangan dicicil, jangan diskaliguskan, tapi harus dicicil. Harus dicicil. Jadi ketika ada masalah-masalah disampaikan. Jadi jangan ditumpuk sampai menjadi bola es, ntar tiba-tiba ngegelundung, nggak boleh ya Bun ya. Semua tuh harus di awal. Oke, jadi kekerasan ini tetap kita harus obrolin dulu, diantisipasi lah. Diantisipasi ya. Oke. Nah, Bunda, sekarang kita lanjut lagi ke masalah efek atau dampaknya ya. Sebetulnya efek psikologis atau dampak terhadap korban dari kekerasan ini apa sih Bunda? Yang tadi saya bilang ya, ada dia pasti kehilangan rasa percaya diri, ada kemudian dia merasa depresi. Kemudian dia merasa takut lagi kalau mau membina rumah tangga, ketakutan masa depan gitu ya. Dan itu membuat secara psikologis akan merasa sangat tertekan. Dia akan tertekan dalam kondisi seperti itu. Kalau ini maksudnya sekarang kalau untuk dia bangkit kembali gimana Bunda? Bisa lah, kan mungkin dia orang yang selalu belajar ya. Jadi bahwa apa yang dialaminya adalah sesuatu yang harus dia jadikan pengalaman
Nah, kan katanya pengalaman itu sekolah kehidupan nggak pakai rapot tapi bikin dia berubah. Betul. Artinya dia tidak perlu mengulang hal yang sama. Nah, supaya agar memiliki kualitas hidup yang jauh lebih baik, gitu ya. Jadi bisa sebetulnya, bisa. Iya. Jadi yang kena KDRT ini bisa juga bangkit lagi ya, tergantung dari kemauan dia mungkin juga ya. Bisa. Semangatnya juga. Bisa, insya Allah. Oke. Lalu Bunda, selain tadi ada dampak terhadap korban, dampak terhadap anak-anak atau yang keluarga lain gimana, Bun? Ya, terutama anak-anak ya? Iya, anak-anak itu kan sebetulnya saksi yang tak berdaya. Ya, dia ingin menolong tapi dia nggak punya kuasa. Ya, itu bisa kayak bisa menimbulkan inner child juga ya. Nah, cuman ya tadi ketika orang tua mampu mengedukasi itu, yuk sama-sama bangkit. Ya, bisa. Kalau saya adalah orang yang bisa, insya Allah bisa. Selalu bisa ya. Insya Allah selalu ada bisa. kesempatan Iya. juga. Oke, luar biasa tadi ya obrolannya ya. Dan yang terakhir Bun, kita kan tadi sudah ngobrol-ngobrol masalah kekerasan dan lain sebagainya. Kira-kira Bun, ini dari pandangan Bunda sendiri, itu kalau pasangan itu agar dapat seimbang atau equal itu seperti apa sih Bun? Kita kan sebetulnya nggak pernah pesan dikirim pasangan hidup kita di dunia sama Allah tuh. Betul. Siapa ya? Satu, harus ada itikad baik kedua belah pihak. Ya, Mbak. Kita berrelasi itu atas nama apa? Ya. Kemudian harus nerima, acceptance. Nah, penerimaan ini yang sebetulnya tidak mudah karena yang bermain adalah ego. Ya, gitu. Jadi terima apa adanya, bukan ada apanya. Ya. Dan kemudian ada kesadaran bersama untuk selalu memelihara. Ya, kalau zaman dulu mah ada istilah repok gini. Oh iya, bisa Sunda repok ya Bun. Ya, rep ieu pok ieu jadi tepok-pok gitu lah. Yeah. Jadi berantem itu. Jadi ada kesabaran dalam keterbatasan dan mencintai kekurangan untuk sama-sama menjadi obat, bukan menjadi racun. Yang satu menggenapkan yang lainnya. Nah, itu kadang-kadang kita tidak terima dengan apa yang menjadi kekurangan dari pasangan. Iya. Iya. Kayaknya pernah dibahas juga dalam buku Bunda ya. Coba ada apa dalam buku Bunda? Coba dalam buku Bunda ada apa nih? Ada itu cerita-cerita tentang bagaimana cara solve untuk problem-problem hari-hari kan. Sebetulnya kalau dalam pernikahan tuh yang sering jadi masalah tuh recehan, bukan sesuatu yang besar ya. Nah, saya di buku saya tuh ada orang yang membuatkan puisi sebetulnya ya. Boleh Bun, kita dengarkan Bun. Boleh ya, pemirsa mau dengar? Oke, saya bacakan ya. Silakan Bunda. Judulnya adalah Satu Sayap. Belahan jiwaku, jangan baca halaman saat aku di dekatmu. Aku yakin kamu akan senyum-senyum sambil melihatku. Sungguh aku malu, sungguh aku malu. Belahan jiwaku, baca pengakuanku saat kau dalam sendirimu. Setelah sekian lama engkau bersamaku, bahkan untuk menyuarakan cinta pun aku tak mampu. Lidahku keluh, jemariku kaku. Belahan jiwaku, selain Allah, Kaulah yang menyimpan rahasia tergelapku. Kaulah yang menjaga aibku, memuliakan keberadaanku. Belahan jiwaku, terima kasih untuk semua itu. Untuk suara tajamku yang kau terima dengan lapang. Untuk pengabaianku yang kau balas dengan perhatian. Untuk penghormatanmu saat aku ada dan tak ada. Belahan jiwaku, terimalah jua maafku atas kekurangan yang kau genapkan, atas keburukan yang kau baikkan, atas sedikit kebaikan yang kau lipat gandakan. Belahan jiwaku, maaf dan terima kasihku atas satu sayap yang kau relakan untukku, agar kita bisa melangit bersama menuju Dia semesta. Luar biasa, dahsyat banget kata-katanya Bunda. Menghujam. Iya, langsung mencabik seluruh pemirsa dari 7 Sketsa. Luar biasa, pokoknya 7 Sketsa kali ini kita tadi sudah membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga.
seperti yang menjadi tema dari Hari Wanita Internasional. Tentunya mungkin dari Bunda barangkali ada yang ingin disampaikan kepada seluruh wanita dari pemirsa 7 Sketsa, silakan. Buat wanita seluruh Sketsa, yaitu berterima kasihlah sama Sang Pemilik kehidupan bahwa kita telah diciptakan menjadi wanita, karena wanita merupakan insan mulia yang membuat kita menjadi berharga baik di dunia maupun di akhirat. Itu. Baiklah, Bunda jangan lupa mungkin salam kita terhadap Hari Wanita Internasional. Terima Jari. Iya. Makasih 7 Sketsa semuanya ya. Kita telah mengobrol banyak dengan Bunda Elia Daryati yang hari ini kita bahas adalah kekerasan dalam rumah tangga, dan juga tadi beberapa hal-hal yang memang luar biasa dan sangat mencabik ya tentunya. Makasih loh Bunda atas waktunya dan sudah menyempatkan untuk hadir ke sini di sela-sela kesibukan beliau. Dan untuk bukunya, tahu nggak? Sekarang udah nggak ada ya Bun ya? Udah nggak ada loh di pasaran, luar biasa. Tapi just for you ada. Mantap. Makasih loh Bun. Makasih ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat 7 Sketsa, tadi kita telah bersama membicarakan dan mengangkat topik tentang kekerasan dalam rumah tangga dan juga utamanya adalah kekerasan terhadap wanita. Seperti tadi sudah dibicarakan bahwa jangan lupa kita pasti selalu ada jalan untuk bisa selalu bangkit dalam hal itu, dan jangan lupa kita juga harus selalu sadar, aware akan hal yang terjadi dalam rumah tangga kita. Untuk itu, jangan lupa untuk tetap maju wanita di seluruh dunia. Salam wanita dan sampai ketemu lagi. Sahabat Sketsa, sampai jumpa.